Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita ketemu lagi di pelajaran matematika kelas 9 ya nak ya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita masih membahas bab transformasi geometri. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar translasi ya. Kemudian selanjutnya refleksi juga sudah. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rotasi. Ya, baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini kalian diberi pemahaman yang luas serta diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa dalam hati dimulai. Amin amin ya robbal alamin. Baik nak, kita mulai lanjut ya ke bab rotasi. Nah, coba kalian perhatikan gambar globe yang berputar ini. Ya, ini adalah salah satu contoh rotasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Coba ibu pengen tanya, adakah yang bisa menyebutkan contoh lain dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan rotasi? Ya, rotasi adalah apa? Perputaran. Betul sekali, perputaran. Contohnya apa kira-kira? Iya, betul, roda yang berputar. Nah, ibu kira contohnya sangat banyak sekali ya. Berarti kalian sudah tahu gambaran sedikit tentang rotasi. Oke, kita lanjut ya nak ya. Nah, rotasi dalam matematika itu dibagi dua ya. Yang berlawanan arah jarum jam itu lambangnya positif. Kemudian yang searah jarum jam dia negatif. Nah, yang berlawanan arah jarum jam berarti dia berputarnya ke kanan atau ke kiri kalau berlawanan arah jarum jam. Iya, betul, ke kiri. Sedangkan sebaliknya ya, kalau searah jarum jam berarti dia ke kanan. Nah, contoh misalnya ibu punya titik A, misalnya X, Y, ada tanda R, artinya dirotasikan dengan pusat 0,0. Nah, 90 berarti kalau 90 positif berarti berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat ya. Sementara kalau yang bawah titik A X, Y dirotasikan dengan pusat 0,0. Nah, kalau minus berarti searah jarum jam. Ya, jadi untuk tanda plus dan minus itu menunjukkan arah. Kalau dia berlawanan berarti dia positif, sedangkan searah jarum jam dia negatif. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut ya nak ya. Nah, sebelum pembelajaran ibu sudah men-share kalian lembar kerja ya nak ya. Nah, petunjuknya silakan kalian lihat lembar kerjanya. Oke, sudah. Kita untuk pelajaran rotasi kali ini Bu Kori batasi itu rotasinya yang positif ya, artinya yang berlawanan arah jarum jam ya. Baik, sekarang kita perhatikan yang ini dulu nih nak nih. Gambar yang pertama ada titik A, kita lihat berapa titiknya, titik X nya berapa kotak, 1, 2, 3, 4, berarti titik X nya 4. Kita ganti di sini ya. Nah, nanti tidak ada yang bertanya lagi cara mengisi LK-nya ini seperti apa. Kemudian titik Y-nya, lihat Y-nya. Nah, ini ya, ada berapa kotak nih? Perhatikan kursornya. Ada 2, berarti titik A ini koordinatnya 4,2 ya. Kemudian dirotasikan dengan pusat 0,0 sebesar 90 derajat berlawanan arah. Nah, ini sudah ada nih nak arahnya 90 derajat. Coba kamu lihat hasilnya. Jadi berapa sumbu X-nya? Lihat yang tiduran ini sumbu X kan? Berapa? Nah, betul sekali, sumbu X-nya -2.
ya, minus 2. Kemudian Y-nya jadi berapa? Nah, Y-nya 4. Ya. Oke, Ibu ganti nih 4. Nah, lebih jelasnya kalian perhatikan. Nah, ini Ibu punya yang sudah ada titik koordinatnya. Ya. Jadi, titik awalnya tadi 4,2 ya. Kemudian setelah dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam, nah, hasil bayangannya adalah ada di koordinat minus 2,4. Pinter. Nah, berarti apa yang bisa kalian simpulkan? Iya, betul, titiknya ya, titiknya berubah X, A dan Y-nya ya. Ini 4, ini 2. Nah, terbalik ya X dan Y-nya. Tapi ada tanda apa? Iya, sumbu X-nya berubah jadi negatif ya. Berarti kita bisa ambil kesimpulan ketika suatu titik dirotasikan sebesar positif 90 derajat, maka hasilnya kita buat kesimpulannya di sini ya, Nak ya. Ya, maka hasilnya tadi gimana? Nilai X sama Y-nya berganti ya, ditukar ya. Tuh, nilai X sama Y-nya coba kita perhatikan dulu ke sini. Tuh, nilai X dan Y-nya dia akan bertukar ya. Kemudian yang negatif nilai apanya? Nah, nilai Y-nya jadi negatif, tadinya 2 jadi minus 2. Oke, jadi kesimpulannya ditukar nilai X dan Y ya. Ditukar nilai X dan Y, kemudian nilai Y-nya jadi negatif. Ya, jadi negatif Y, X. Bisa dipahami? Oke, lanjut. Kita ke LK-nya lagi. Ya, kemudian silakan kalian isi masing-masing, lihat titik B sekarang. Ya, titik B ini, yang B ini titik asalnya, berapa koordinatnya? X-nya berapa? Nah, X yang tiduran ya, minus 2, Y-nya berapa? 3, minus 2,3. Kalian isi di sini, B-nya minus 2,3. Nah, setelah dirotasikan berlawanan arah jarum jam sebesar 180 derajat, titiknya menjadi berapa? Oke, silakan kalian isi sendiri. Begitu juga dengan titik P dan titik L ya. Bisa dipahami, Nak, cara mengerjakannya? Baik, Ibu tunggu 5 menit kemudian baru kita akan membahasnya. Baik, Nak, sudah selesai mengerjakan LK-nya? Oke, kalau sudah, alhamdulillah kita mulai cek sama-sama ya. Kalian perhatikan apakah LK yang sudah kalian isi benar. Kalau masih salah, kalian bisa perbaiki untuk keperluan belajar selanjutnya ya. Oke, tadi kita sudah ya, untuk yang rotasi 90 derajat hasilnya minus 2,4. Coba kalian lihat, dia bertukar ya nilai X dan Y-nya. Kemudian tapi nilai Y-nya tadinya dia jadi positif, kemudian dia jadi negatif ya. Nah, nanti sebaliknya, Nak, kalau dia negatif berarti hasilnya sumbu Y-nya akan jadi positif ya. Selanjutnya, apabila suatu titik B minus 2,3 dirotasikan berlawanan arah jarum jam sebesar 180, jadi hasilnya 2,3. Nah, lihat sumbu X sama Y-nya ada perubahan? Ya, tidak ditukar, betul sekali, tidak ditukar, tapi tandanya berubah, yang negatif jadi positif, yang positif jadi negatif. Berarti kita buat kesimpulannya di sini ya, Nak. Nah, kalau ada sumbu titik B X, Y kemudian dirotasikan 180, tidak berubah, titiknya tetap X, Y, tapi tanda jadi
berubah ya, tandanya berubah. Kebetulan yang ini positif-positif, berarti ini jadi negatif dan negatif. Tapi kalau tandanya positif negatif, berarti nanti juga akan berubah ya nak ya. Oke. Lanjut ke sekarang rotasi 270 derajat. Titik awalnya adalah 3,1. Kemudian hasilnya jadi minus 1. Oh bukan, 1 ya. Oke, hasilnya 1, minus 3. Perhatikan lagi titik X-nya dan Y-nya. Berubahkah? Iya, betul, bertukar. Tapi ada yang berbeda? Ada. Yang mana yang berbeda? Nah, sumbu X-nya berubah tanda. Oke, baik. Berarti kita ambil kesimpulan ya. Kalau 270 ya, titik X dan Y-nya berubah, ditukar ya. Kemudian titik X-nya yang jadi negatif. Ya, dia berarti berlawanan tuh dengan rotasi yang berputar 90 derajat ya. Lanjut. Kalau 360 bagaimana? Ibu rasa kalaupun tidak ada gambarnya kamu sudah mempunyai bayangan ya. Nah, pinter. Kalau dia 360 berarti akan kembali ke titik semula. Ada perubahan? Ya, jelas tidak ada karena kembali ke titik semula. Kalau titiknya 3,1 maka dia akan menjadi 3,1. Berarti dia akan kembali ke titik semula. Tidak berubah ya. X, Y. Oke, sampai sini nah, ada pertanyaan. Cara menghafalnya ya, jangan pakai X sama Y. Cara menghafalnya menggunakan kata-kata sendiri. Contoh ya, kalau ibu lebih mudah menghafal dengan kata-kata sendiri. Contoh yang rotasi 90, X-nya ditukar, kemudian Y-nya jadi negatif, seperti itu. Ya. Rotasi 180 tidak berubah, tapi tanda jadi min atau plus, seperti itu. 270 dibalik. X jadi Y jadi X, tapi X-nya jadi berubah tanda. Kemudian 360 tidak berubah. Ya. Oke. Kita latihan ya. Jadi nak, rumus ini kamu pakai ketika kamu mengerjakan soal, jadi tanpa harus menggambar. Karena kalau kamu menggambar nanti akan menjadi lama ya. Nah, kita langsung naik ke contoh soal. Nah, titik A 3, minus 5, rotasinya 90 derajat. Tadi bagaimana rumus rotasi 90 derajat? Iya, betul sekali, ditukar ya. Nih kita lihat. Ditukar X dan Y-nya. Ya, ditukar X dan Y-nya, tapi Y-nya yang berubah tanda. Berarti kita tukar nilai X dan Y-nya. Nah, jadi ini 5, ini minus, ini 3. Kemudian berubah tanda. Yang mana yang berubah tanda? Yang Y-nya minus 5 jadi 5. Udah selesai. Bisa dipahami? Oke, lanjut ya. Kemudian ketika ada titik B rotasinya 180 ya, kita balik ke rumus. Kalau rotasinya 180 bagaimana? Oh, tidak berubah ya, X dan Y-nya tidak ditukar, tapi tandanya berubah. Oke, ya. Tidak berubah, berarti di sini Bu Kori tulis dulu tidak berubah. Tetap jadi 8, minus 4. Tidak ditukar. Tapi apa? Tandanya berubah. Oh, tandanya berubah. Kalau tandanya berubah, yang plus jadi minus. Nah, ini plus ya. Kemudian dia jadi minus. Nah, yang minus jadi plus. Selesai. Ada pertanyaan? Baik, kita lanjut. Yang ketiga,
Kalau rotasinya 270, kita ingat-ingat lagi rumus rotasi 270 ya. Nah, lihat nih rumus rotasi 270. X sama Y-nya ditukar. Ya, X sama Y-nya ditukar, kemudian yang X-nya yang berubah. Yuk kita sekarang tukar nilai X sama Y-nya. Berarti kita tukar ya. Nah, kita tukar berarti 5, minus 2. Kemudian apa yang berubah tadi? Yang berubah adalah sumbu X-nya. Dia di sini minus, berarti berubahnya jadi plus. Tuh. Selesai. Coba dipahami dulu. Ditukar X, Y-nya. Nah, Bu Kori ulangi ya, ditukar X, Y-nya. Setelah ditukar, katanya X-nya berubah tanda. Yang tadinya minus jadi plus. Selesai. Nah, yang ini lebih mudah lagi. Kalau 360 tidak ada perubahan, ya sudah, berarti hasilnya tetap minus 6,12. Pinter. Minus 6, minus 12. Baik nak, itu saja yang bisa Ibu sampaikan dari mulai tadi rotasi 90 derajat, 180, 270 dan 360. Ya, Bu Kori ulangi lagi supaya kalian benar-benar paham. Yang pertama, kalau rotasi 90 ditukar nilai X dan Y-nya ya, ditukar, kemudian nilai Y-nya berubah tanda. Berubah tanda di sini bisa jadi positif jadi negatif, negatif jadi positif ya. Selanjutnya, rotasi 180, nilai X dan Y-nya tidak berubah. Ya, tidak ditukar, tidak berpindah tempat, tapi hanya berubah tanda. Yang negatif jadi positif, yang positif jadi negatif. Bisa dipahami? Nah, yang 270 sama dengan yang 90, ditukar nilai X dan Y-nya. Setelah ditukar, tandanya berubah. Yang X-nya negatif jadi positif, positif jadi negatif. Lanjut, untuk sudut 360 tidak ada perubahan, ya, tetap sama. Baik nak, itu saja kesimpulan pembelajaran hari ini mengenai rotasi yang berputar berlawanan arah jarum jam. Mudah-mudahan pembelajaran ini bisa kalian serap dengan baik ya, dan Ibu selalu berdoa mudah-mudahan kalian semua menjadi anak yang soleh dan solehah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.